Halo, apa kabar? Kita kembali berjumpa di Vlog Boss Channel. Perkenalkan, nama gue Bowo Sulaiman. Gue lebih kurang 25 tahun bekerja di dunia radio. Dan di vlog kali ini gue akan bercerita mengenai banyak hal dunia industri radio dan juga hal-hal yang gue pengen sharing buat kamu, Sobat Boss Channel, dimanapun berada. Ada teman gue yang bertanya kepada gue, profesi sebagai penyiar radio itu sebenarnya menjanjikan gak sih? Nah, itu balik lagi sih kepada personil masing-masing, kepada individu masing-masing, kepada penyiar itu sendiri. Mampu atau tidak dia mengembangkan dirinya untuk menjadi penyiar yang profesional dan akhirnya bisa mengembangkan karirnya di luar sana. Yang banyak sekali pekerjaan yang related sama penyiar radio, atau ya cuma mengerjakan tugas-tugas di radio, memenuhi jadwal siaran terus pulang, ya gitu-gitu aja. Dan yang pasti di luar sana banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa ditekuni selagi kita menjadi penyiar radio, karena di penyiar radio itulah kita banyak sekali belajar mengenai teknik public speaking, mengenai bagaimana caranya menginterview narasumber, bagaimana caranya berhadapan dengan orang, networking, dan masih banyak lagi. Kalau punya relasi yang banyak, otomatis lo akan memiliki networking yang bisa nantinya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dari sana. Bayangin tiba-tiba saja klien lo meminta lo untuk menjadi MC di acara perusahaannya. Nah, karena dari pertemanan atau hubungan profesional tadi yang membuat lo banyak dikenal oleh banyak klien. Dan itu adalah salah satu hal yang bisa didapatkan dengan lo menjadi penyiar radio. Nah, banyak di antara selebritis atau juga artis atau juga presenter atau juga pemain film yang awalnya itu adalah penyiar radio, dan gue kenal salah satunya itu adalah Farhan. Nah, Farhan ini awalnya adalah penyiar radio dan akhirnya untuk naik kelas lagi menjadi MC, menjadi presenter, menjadi anggota dewan sekarang ya. Dan itu memang berkat radio. Dan gue yakin banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan dari bekerja di radio selama ini. Dan memang prosesnya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu tidak mudah. Dan kemudian ada lagi Indy Barens. Siapa yang nyangka ya Indy Barens itu bisa menjadi artis dan menjadi penyiar yang sangat kondang di zamannya. Sampai sekarang sih. Nah, berawal dari dia kan orangnya marketing ya kalau nggak salah di radio, tapi dicemplungin sama bosnya untuk menjadi penyiar radio. Ya ternyata suaranya itu memang empuk dan enak banget, dan juga ceplas-ceplosnya, dan katanya sih anti mainstream, berbeda dengan penyiar-penyiar yang lain. Dan akhirnya Indy Barens pun berhasil menjadi penyiar radio termahal saat itu, dan juga menjadi presenter, dan akhirnya terbuka kesempatan kemana-mana. Karena itu tadi, dunia radio mengajarkan semuanya gitu ya, dan dari awal dunia radio akhirnya bisa menjadi seperti sekarang ini. Siapa lagi ya yang dari radio akhirnya bisa menjadi presenter, artis, bintang film? Rasanya banyak banget ya yang bisa kita dapatkan informasinya. Ada juga Ringo Agus Rahman yang ternyata menjadi artis bermula dari dia mewawancarai sutradara terkenal Hanung Bramantyo sewaktu masih menjadi penyiar radio di kota Bandung. Dan masih banyak lagi penyiar-penyiar radionya yang akhirnya menjadi artis atau selebritis seperti Melanie Ricardo, Indra Herlambang, kemudian Anissa Pohan, ada juga Choky Sihotang, dan masih banyak lagi penyiar-penyiar radio lainnya. Dan dari semua pengalaman yang mereka dapatkan di dunia radio itulah dia gunakan untuk ikutan casting di sana-sini, walaupun tidak mudah, penuh dengan penolakan dan masih banyak lagi, namun usaha mereka membuahkan hasil dan akhirnya sekarang menjadi selebriti yang ada di Indonesia. Namun gimana nih kalau ternyata gue dan penyiar radio di daerah yang kesempatannya tidak seperti yang ada di Jakarta yang banyak banget gitu ya. Gak usah khawatir, karena gue yakin pasti ada saja kesempatan yang bisa dapatkan ketika kita menjadi penyiar radio dimanapun berada, apakah itu sampai di daerah-daerah terpencil sekalipun, karena pasti tenaga kita akan dibutuhkan. Misalnya saja nanti bisa menjadi MC, atau juga bisa menjadi moderator seminar, atau juga ada pernikahan mungkin dipakai untuk menjadi MC pernikahan, dan juga masih banyak lagi. Itu semua
Karena kemampuan yang kita miliki dan juga relasi baik yang kita tetap jaga dengan narasumber ataupun juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan intinya bersikap rendah hati dan juga mau banyak belajar itu adalah salah satu kunci ya untuk menjadi berhasil untuk mengembangkan karir kita selain menjadi seorang penyiar radio. Jadi ternyata salah satu profesi yang sangat menjanjikan sekarang ini memang menjadi presenter, musik, kemudian infotainment barangkali atau juga berita dan masih banyak lagi yang ternyata di antara mereka itu semua banyak yang berawal dari menjadi penyiar radio. Profesi selanjutnya yang bisa bermanfaat sekali ketika kita menjadi penyiar radio adalah menjadi voice over atau menjadi dubber. Wah, kalau di Amerika Serikat atau di Eropa sana, voice over atau dubber itu adalah profesi yang sangat menjanjikan. Mereka bisa menjadi profesional di sana dan menjadi kaya raya karena mengisi sebuah iklan, kemudian mengisi film animasi dan juga suara mereka lainnya yang ternyata bisa dipakai gitu ya, karena keahlian mereka mengolah suara untuk sebuah produk. Dan gue lupa tadi ya, kalau luar negeri yang sampai sekarang ini penyiar yang juga menjadi artis selebritis terkenal itu adalah hostnya atau pembawa acaranya American Idol, yaitu Ryan Seacrest. Ryan Seacrest ini sepertinya benar-benar passion dengan profesinya, yaitu penyiar radio. Dia masih tetap menjadi penyiar radio dan tetap menjadi presenter di berbagai acara termasuk juga di American Idol. Bayangin aja, dia tuh udah jadi penyiar radio sejak dari muda dan sekarang umurnya udah mau 50 tahun dan juga masih tetap dipakai di American Idol. Oke, balik lagi ke profesi dubber dan juga sebagai voice over tadi. Nah, menjadi penyiar itu kan sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh semua orang. Semua orang tidak punya kesempatan atau juga tidak pernah, bukan tidak pernah ya, tapi mungkin saja tidak pernah kesampaian untuk menjadi seorang penyiar. Nah, ketika kita menjadi seorang penyiar, banyak sekali pintu yang terbuka untuk mendalami profesi-profesi yang berkaitan atau related dengan dunia radio. Salah satunya adalah menjadi dubber atau juga menjadi voice over. Banyak sekali teman-teman gue yang ternyata sekarang menjadi voice over yang sukses. Banyak sekali iklan-iklan yang sudah diisi oleh mereka, kemudian company profile, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia atau juga bahasa lainnya. Dan ini menghasilkan sumber pendapatan yang tidak sedikit ya. Bayangin aja cuma satu kata iklan aja itu udah berapa juta dapat duitnya. Dan masih banyak lagi kesempatan-kesempatan lain yang bisa didapatkan dari voice over ini. Apalagi juga menjadi dubber juga ini merupakan salah satu opportunity yang bisa didapatkan karena keunikan dari suara kita bisa mengolahnya menjadi suara anak kecil, suara orang dewasa atau remaja gitu ya, atau bapak-bapak atau ibu-ibu, dan semuanya itu bisa kita olah karena kita sudah belajar di radio dan juga berkesempatan untuk menempa ilmu mengenai olah suara yang lebih bagus lagi. Jadi menjadi dubber film animasi kah, atau juga dubber infotainment, mungkin mengisi voice over di sana, karena banyak teman-teman gue juga menjadi voice over infotainment, terutama untuk perempuan ya, yang setiap pagi harus keluar rumah untuk mengisi suara infotainment di beberapa stasiun televisi yang ada di Indonesia. Jadi bisa dibilang ini adalah keahlian khusus yang dimiliki oleh orang-orang tertentu yang tidak bisa dimiliki orang lain. Karena ini memang perlu keahlian yang dimiliki di dunia industri kreatif. Bayangkan saja ada seorang dubber atau juga voice over yang memang mematok harga yang luar biasa ya, sampai puluhan juta di Indonesia, karena dia memang sudah terkenal banget dan dipakai oleh beberapa produk, dan itu bisa saja terjadi karena itu tadi, karena profesionalnya, kemudian karena keahliannya, karena banyak klien yang menghargai itu sebagai profesi yang benar-benar unik, yang jarang-jarang dimiliki oleh orang lain. Jadi profesi yang bisa dimasuki menjadi dari seorang penyiar itu adalah menjadi voice over atau dubber terkenal. Bahkan ada teman gue yang sampai sekarang masih menjadi voice over di salah satu stasiun televisi ternama yang ada di Indonesia. Dan teman gue dulu itu sempat bersama-sama bekerja di radio di Jakarta gitu ya, dan sampai sekarang dia tetap menjadi voice over dari stasiun televisi tersebut. Nah, berarti kan
dari radio mungkin sudah tidak bekerja lagi sebagai penyiar, tapi bisa menjadi batu loncatan di profesi-profesi selanjutnya. Nah, satu profesi lagi yang bisa ditekuni oleh penyiar radio yang memiliki uang yang lumayan cukup banyak. Waduh, kalau saya melihat penyiar-penyiar di Radio Delta yang semuanya menjadi MC, kayaknya mereka luar biasa banget ya. Sekali MC-nya ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, 25 juta lebih bahkan. Itu semua merupakan hasil dari buah kerja keras sebagai penyiar radio. Nah, jadi penyiar radio kita banyak sekali belajar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan banyak orang. Yang salah satunya adalah belajar public speaking. Dengan belajar public speaking yang terasah, yang diolah setiap hari, tanpa terasa ini memberikan sebuah kesempatan dari dalam diri kita untuk memanfaatkannya lebih baik lagi, yaitu salah satunya menjadi Master of Ceremony. Dan rata-rata sayang banget ya kalau menjadi penyiar itu kalau tidak bisa memanfaatkan kemampuannya untuk menjadi MC, karena gue yakin di luar sana banyak sekali event-event atau acara-acara yang membutuhkan MC, dan salah satunya yang bisa bersaing di luar sana adalah profesi penyiar. Mengapa penyiar? Karena penyiar itu akan lebih mudah beradaptasi dengan acara yang dibuat, sudah biasa membuat rundown acara sendiri, kemudian lebih pede dan tahu dengan situasi atau crowd yang ada apa yang harus dibangun, dan itu semuanya sudah dipelajari atau sudah diadaptasi ketika menjadi penyiar radio. Bayangin aja kalau klien yang kita interview atau juga relasi kita tiba-tiba saja telepon dan meminta kita untuk menjadi MC di kantor mereka, betapa bangganya ya, karena ternyata mereka tahu kalau kita bisa dan mampu untuk menjadi MC dan menjadi jembatan agar acara mereka itu bisa lebih sukses lagi. Nah, jadi menjadi penyiar dan juga menjadi MC itu adalah dua pekerjaan yang sangat related banget, yang saling mendukung. Dari satu sisi dengan menjadi penyiar kita memiliki banyak pengalaman untuk menjadi MC nanti, dan setelah menjadi MC banyak sekali salary atau pendapatan yang kita bisa peroleh. Jadi keduanya itu bisa saling melengkapi ya. Jadi kalaupun apakah lo penyiarnya di daerah, nggak harus di kota besar juga, tapi ketika lo punya relasi yang banyak, lo mempunyai kemampuan public speaking yang bagus, yang semuanya didapatkan di radio, akhirnya lo bisa jadi MC terkenal deh. Minimal di radio lo atau juga di daerah lo sendiri, dan semua orang tahu bahwa lo adalah MC yang bisa diandalkan. Apalagi lo pernah bekerja atau masih berprofesi sebagai seorang penyiar radio. Mengenai penghasilannya, waduh itu menjanjikan banget ya. Sekali MC, apalagi kalau di Jakarta, di kota besar, itu tarifnya sudah sampai jutaan, sampai puluhan juta barangkali, dan itu bisa menambah penghasilan dan juga bisa membantu perekonomian diri sendiri, keluarga, dan yang pasti itu adalah profesi yang sangat menyenangkan ditekuni oleh banyak penyiar radio yang ada di seluruh Indonesia. Karena sudah terbiasa berhadapan dengan orang banyak gitu ya, tidak canggung lagi berhadapan dengan pejabat, pengusaha, bahkan menteri, presiden sekalipun, seorang penyiar pasti memiliki komunikasi yang bagus, tidak memiliki masalah dengan cara berbicara, kemudian public speaking, kemudian bisa menjadi produser sendiri atau mencari berita sendiri, dan akhirnya ini menjadi modal untuk melangkah ke pekerjaan yang lain. Dan juga seorang penyiar radio itu bisa menulis naskah, berita, siaran, dan apapun karena pengalaman-pengalaman yang bisa didapatkan. Nah, salah satu profesi yang cukup menjanjikan yang berawal dari penyiar radio dengan pengalaman yang ada, mungkin saja bisa diterima di perusahaan yang membutuhkan profesi dari pengalaman sebagai penyiar radio, adalah menjadi public relation. Walaupun menjadi public relation itu ada sekolahnya, namun akan menjadi nilai plus apabila kita mengawali karirnya menjadi penyiar radio. Mengapa? Karena kita sudah terbiasa berhadapan dengan orang, bersikap ramah, bersikap menghargai tamu gitu ya, tahu apa yang harus dilakukan dengan berbagai macam situasi. Dan inilah yang diperlukan dari seorang PR, karena PR itu kan adalah perpanjang tanganan dari perusahaan, mampu mengkomunikasi hal-hal yang baik dari perusahaan ke
konsumen atau juga kepada masyarakat gitu ya. Ataupun kalau ada masalah-masalah yang dihadapi, PR inilah yang menengahi agar paling tidak permasalahan ini tidak berlarut-larut, apakah itu ke media atau juga ke masyarakat. Jadi menjadi seorang PR itu ya kalau kita mempunyai pengalaman di bidang radio akan lebih bagus lagi karena kita mampu untuk menulis berita gitu, kita bisa membuat press release dan hal-hal yang baik bisa kita lakukan sehingga sangat dibutuhkan ketika kita melamar menjadi PR karena kita sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa dari profesi sebagai penyiar radio. Kemudian termasuk juga marketing and promotion. Marketing and promotion ini juga berkaitan juga karena kebiasaan penyiar yang biasa menyapa orang dengan ramah, relasi yang banyak gitu ya, dan komunikasi yang baik ini cocok banget menjadi marketing and promotion gitu ya, apalagi berkaitan dengan klien, masyarakat, produsen gitu, konsumen, itu bisa dilakukan oleh seorang marketing and promotion ya, promotion and marketing gitu ya, sama aja dibalik-balik. Dan memang profesi ini yang berhadapan langsung dengan orang banyak adalah salah satu profesi yang dikuasai oleh penyiar karena kebiasaan sehari-hari berhadapan dengan orang lain ini menjadi modal utama ketika kita akan masuk ke dunia tersebut. Dan walaupun akhirnya kita bisa sekolah atau kuliah di jurusan yang sama, dan ini akan sangat membantu sekali, akan related banget dengan pekerjaan yang akan kita masuki nanti. Dan semuanya itu berawal dari penyiar radio. Nah gimana? Ternyata banyak sekali ya profesi-profesi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih di luar dari profesi sebagai penyiar radio. Jadi nggak bisa dianggap remeh ya, ternyata penyiar radio itu memiliki banyak sekali kemampuan dan kesempatan untuk bekerja di bidang manapun. Tapi sekali lagi semuanya kembali lagi kepada diri sendiri, mampu atau tidak untuk mengembangkan diri, mampu atau tidak untuk berhubungan dan memiliki relasi yang banyak, kemudian mampu atau tidaknya untuk mempelajari banyak hal, open-minded, dan menerima segala masukan dan kritik dari siapapun, dan akhirnya bisa menjadi penyiar plus. Penyiar yang tidak hanya bisa siaran dan nyenengin pendengar aja, tapi juga memiliki profesi-profesi lain di luar dari profesi penyiar itu sendiri. Jadi itu saja informasi-informasi singkat sebagai profesi-profesi apa saja yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita raih ketika menjadi penyiar radio. Mudah-mudahan saja ini bisa menjadi motivasi buat Sobat Boss Channel di luar sana yang ingin menjadi penyiar dan ingin mengembangkan diri lagi menjadi penyiar plus. Penyiar yang tidak hanya menjadi penyiar, tapi juga bisa memiliki kesempatan untuk bekerja di bidang lain dan juga menambah penghasilan dan akhirnya bisa menjadi terkenal ya barangkali, dan juga hal-hal positif lainnya. Oke, Bowo Sulaiman pamit dulu dari vlog kali ini, dan mudah-mudahan saja vlog ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mungkin saja ada salah-salah hal-hal yang mungkin saja kurang berkenan. Yang pasti Bowo minta tolong jangan lupa di like, subscribe, juga komen atau share atau di komen lah ya. Kalaupun ada yang ingin bertanya seputar masalah radio, silakan langsung di komen di bawah. Atau juga pengen mendapatkan pencerahan, bukan pencerahan ya, berbagi gitu ya, berbagi mengenai ilmu yang gue dapetin, mungkin kampus-kampus atau sekolah-sekolah yang pengen gue datangin untuk berbagi informasi atau juga mendapat pengetahuan mengenai dunia radio juga boleh ya. Yang pasti kita jumpa lagi di lain kesempatan, dan masih banyak informasi-informasi mengenai dunia radio di vlog-vlog berikutnya yang akan gue sharing buat Sobat Boss Channel dimanapun berada. Terima kasih untuk perhatian ya, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye.